Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu Jakarta Pusat menyebut pihaknya telah mengirimkan surat kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Sebelumnya, Bawaslu menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran untuk dimintai klarifikasinya terkait bagi-bagi susu saat CFD di Ruas Sudirman Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Sebelumnya Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bilang akan melihat dulu surat panggilan tersebut. Gibran sedianya dijadwalkan Bawaslu Jakarta Pusat untuk dimintai klarifikasinya terkait pembagian susu saat CFD di Ruas Sudirman Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dua nanti gimana Mas Gibran? Yang Bawaslu tanggal 2 nanti? Tanggal 2 ada pemanggilan Mas Gibran lagi. Ntar kami atur ya. Coba kami lihat suratnya ya. Dari Bawaslu Jakarta Pusat. Betul. Ya. Mas matur suwun. TKN Prabowo Gibran memastikan Gibran tak menghadiri panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk dimintai klarifikasinya. Saat ini, TKN Prabowo Gibran masih menunggu surat panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat terhadap Gibran Rakabuming Raka. Melalui pesan singkat ke redaksi Kompas TV, Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf bilang, kami menunggu kepastian dari Bawaslu Jakarta Pusat terkait panggilan ini. Aminuddin menegaskan sampai hari ini belum menerima surat resminya. Aminuddin menambahkan jika ada panggilan ke peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi. Terkait klarifikasi Gibran ke Bawaslu, Saudara, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati bilang Bawaslu Jakarta Pusat harus tegas tegakkan aturan. Khoirunisa menambahkan Bawaslu segera lakukan penindakan jika nantinya Gibran terbukti melanggar aturan kampanye. Ya, kalau menurut saya Bawaslu seharusnya bisa tegas melakukan penindakan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu termasuk juga pelanggaran kampanye. Nah, kalau kita lihat saat ini sepertinya Bawaslu memang lebih fokusnya pada sosialisasi saja begitu ya. Padahal penindakan terhadap dugaan pelanggaran ini sama pentingnya, sama krusialnya untuk menunjukkan juga kepada publik bahwa penyelenggaraan pemilu ini dilakukan secara free and fair election. Berikutnya adalah pihak-pihak yang dipanggil tentu harusnya bisa hadir untuk dilakukan pemeriksaan supaya membuat ini menjadi terang benderang begitu ya. Kalau kemudian sekarang ini masih ada di ruang yang gelap, tentu publik akan menaruh curiga, menganggap bahwa bisa saja diasumsikan Bawaslu-nya tidak bekerja secara profesional atau misalkan bahkan juga bisa menganggap bahwa ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Soal pemanggilan Gibran oleh Bawaslu, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jona Hamonangan dari kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Jona, apakah sudah ada penjelasan dari Bawaslu terkait Gibran? Apakah akan memenuhi panggilan atau tidak, Jona? Ya Setia, hingga pukul 4 sore ini belum terlihat kedatangan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat, dan dari pihak Bawaslu sendiri belum memberikan keterangan ataupun klarifikasi mengapa Gibran sendiri tidak datang. Terkait dengan adanya pemanggilan Gibran ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat, ini terkait dengan adanya viral di media sosial bahwa Gibran Rakabuming Raka didampingi sang istri membagikan susu, di mana membagikan susu ini di wilayah area CFD, khususnya di area Bundaran HI Jakarta Pusat. Yang menjadi masalah adalah perlu ditegas bahwa di sekitar atau di area CFD itu dilarang keras melakukan aktivitas kampanye. Meskipun dari pihak TKN mengatakan bahwa pihaknya membagikan susu adalah tanpa ada seperti alat peraga kampanye, jadi hanya membagikan susu. Namun terkait dengan keterangan tersebut, pihak Bawaslu tidak langsung gampang percaya,
Mengingat kalau kita lihat adanya pernyataan dari pihak TKN yang mengatakan bahwa mengapa membagikan susu di area CFD dikarenakan tempat ini cukup strategis dan ramai orang. Itu sebabnya ini dikategorikan sebagai masuk dalam ranah kampanye. Nah, inilah mengapa atau alasan dari pihak Bawaslu Jakarta Pusat memanggil Gibran Raka Buming Raka dalam rangka untuk mengklarifikasi dan untuk mengetahui dasar-dasar mengapa pihaknya melakukan kampanye di hari Minggu khususnya di sekitar wilayah area CFD. Itu saja pemanggilan Gibran Raka Buming cukup penting dalam rangka sebagai warga negara yang sadar atau taat pada hukum. Yang kedua adalah dalam rangka untuk melihat sejauh mana keterlibatan atau adanya tindakan politik yang dilakukan atau kampanye ketika area CFD berlalu. Jadi dari pihak Bawaslu sendiri hingga pukul 4 sore ini belum memberikan statement atau memberikan keterangan terkait dengan maksud khusus ataupun kedatangan ataupun dari panggilan khususnya kepada Gibran khususnya di hari ini yang harusnya dijadwalkan pada pukul 1 siang. Cynthia? Iya, Jona, ini kan Bawaslu dituding belum mengirim surat panggilan, tapi di sisi lain sudah menginformasikannya ke media. Apakah akan ada pemanggilan ulang terkait hal ini, Jona? Ya, itulah yang akan kami tanyakan kepada pihak Bawaslu Jakarta Pusat, di mana kalau kita lihat dari pihak TKN mengatakan belum ada undangan secara resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat mengingat kejadiannya atau lokus deliknya berada di wilayah Jakarta Pusat. Jadi memang seharusnya dari pihak Bawaslu Jakarta Pusat. Dari pihak TKN mengatakan belum ada undangan secara resmi, namun dari pihak Bawaslu mengatakan sudah ada undangan. Tentu saja ini harus perlu dijelaskan atau perlu dikelirkan siapa yang mengirim undangan, apakah dari pihak Bawaslu Pusat ataupun dari pihak Bawaslu dari DKI di Jakarta Pusat. Mengingat kalau kita lihat dari adanya lokasi atau wilayah yang cukup penting untuk mengingat dari di mana kondisi terjadi. Dari pihak TKN mengatakan bahwa pihaknya akan patuh pada hukum dan akan memenuhi panggilan bila mana ada surat panggilan yang secara resmi atau jelas dan juga adanya konfirmasi langsung dari pihak Bawaslu kepada pihak TKN agar pihaknya bisa datang dan memenuhi panggilan untuk bisa mengetahui atau mengklarifikasi kejadian sebenarnya. Cynthia? Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari kantor Bawaslu Jakarta Pusat.